Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso, Matematika Jadi Mudah. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap selalu ingin belajar dan belajar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi program linier, tapi masih kepada prasyarat untuk mempelajari lebih jauh tentang program linier, yaitu menentukan daerah penyelesaian. Sebelumnya sudah kita bahas. Nah, sekarang dibalik, daerah penyelesaiannya sudah ada. Bagaimana kita menentukan sistem pertidaksamaannya. Pada video sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linier yang sudah ditentukan rumus-rumusnya. Kita pilih atau kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang dibalik. Daerah penyelesaiannya sudah ditentukan, bagaimana sistem pertidaksamaan dari daerah yang ditentukan itu. Misalkan ada daerah penyelesaian seperti ini, di mana daerah tersebut dibatasi oleh beberapa garis. Maka tentu kalian harus mengingat materi mungkin pada saat kalian di tingkat SMP atau di kelas 10 kemarin sebelumnya, yaitu pada saat kalian belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, saya ingin mengingatkan sedikit bagaimana menyusun sebuah garis, persamaan garis, apabila garis tersebut memotong dua sumbu koordinat. Dan bagaimana menyusun sebuah garis apabila garis tersebut melalui dua buah titik, bisa dua-duanya di luar sumbu koordinat, bisa salah satunya di sumbu koordinat. Oke, kita mulai saja bagaimana menyusun persamaan garis apabila daerah penyelesaiannya sudah ditentukan. Konsep yang harus diperhatikan adalah, pertama, tentu sebelum menentukan sistem pertidaksamaan, kalian harus paham betul bagaimana menyusun persamaan garis. Seperti yang tadi saya sebutkan, kalau seandainya garis tersebut memotong dua sumbu, katakanlah sumbu X dan sumbu Y di A dan di B. Nah, di materi sebelumnya kalian sudah diinformasikan bagaimana menyusun persamaan garis ini. Nah, tentu apabila dia memotong sumbu Y di A, maka persamaan garisnya adalah AX. Dan memotong sumbu X di B ditambah BY. Itu sama saja dengan A kali B. Nah, ini rumus dasar apabila sebuah garis memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi, persamaan garisnya apabila memotong sumbu X di B dan sumbu Y di A adalah AX plus BY sama dengan A kali B. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya adalah A. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya adalah B. Gitu ya. Lalu yang kedua, apabila dia memotong sumbu X saja atau memotong sumbu Y saja misalkan. Kalau memotong sumbu X saja, itu artinya ini adalah garisnya adalah X sama dengan C berarti. Kalau memotong sumbu X di C misalkan, itu berarti garisnya X sama dengan C. Artinya garis yang sejajar sumbu Y itu adalah X sama dengan sekian. Lalu kalau misalkan garis itu memotong sumbu Y, katakanlah di D, maka persamaan garis itu adalah Y sama dengan D.
Ini Y sama dengan D gitu ya. Nah itu adalah persamaan garis yang memotong sumbu koordinat baik di 2 titik maupun di salah satu titik tapi sejajar dengan sumbu koordinat. Lalu yang berikutnya adalah kalian harus menentukan pertidasamaannya dari garis tersebut dengan memperhatikan wilayah dari garis tersebut di luar garis tersebut. Jadi caranya adalah kalian tinggal menguji saja salah satu titik di luar garis. Apabila pernyataan itu benar atau daerah itu misalkan menuju sebuah titik, titiknya yang paling mudah adalah 0,0. Ya, jadi kalau seandainya daerahnya katakanlah, ini contoh saja. Katakanlah ini misalkan menuju 0. Daerahnya menuju 0 misalkan. Atau saya ganti warnanya deh. Daerahnya misalkan menuju 0. Nah, misalkan ini. Kalau dia menuju 0, maka sebaiknya uji 0,0. Ini misalkan 6, misalkan ini 4. Maka persamaan garisnya adalah misalkan 6X tambah 4Y sama dengan 6 kali 4 ya. Nah, kalian boleh sederhanakan 6 dan 4 itu berarti EPB-nya 2 bagi 2 jadi 3X boleh tambah 2Y 6 kali 4 24 bagi 2 berarti 12. Nah, itu garisnya. Nah, misalkan uji 0,0 harus benar. Harus benar. Kenapa? Karena dia dilalui. Berarti pertidasamaannya adalah 3X tambah 2Y titik 12 kurang dari atau lebih dari. X-nya 0, Y-nya 0. 0 akan benar dengan 12 apabila kurang dari. Gitu ya. 0 akan benar apabila kurang dari 12. Karena dia ada garisnya dan tidak putus-putus, maka pertidasamaannya ada sama dengan. Kalau garisnya putus-putus berarti sama dengannya tidak ada. Karena sama dengan itu berarti milik garis itu. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Misalkan melalui 2 titik di luar sumbu koordinat. Bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Oke, ambil contoh misalkan kalau dua-duanya. Kalau dua-duanya itu di SMP sudah diajarkan bagaimana menentukan persamaan garis melalui 2 buah titik. Biasanya digunakan rumus demikian. Nah, ini rumus umum ya. Rumus umum persamaan garis melalui 2 buah titik. Tetapi nanti kalian cukup melihat gambarnya saja. Misalkan di titik A, katakanlah 3,2 misalkan. Kemudian titik B, katakanlah di sini, misalkan 7,86 ya katakanlah ya. Nah, ini garisnya misalkan enceng. Misalkan garisnya demikian. Nah, maka yang kalian perlukan adalah gradien. Gradien itu adalah delta X per delta Y gitu kan ya. Ini gradien. Berarti ini adalah 6 dikurangi 2 kan ya. Ini adalah 7 dikurangi 3. Nah, teman perhatikan.
Kalau misalkan yang pertama adalah titik up sebagai pengurang, yang kedua titik B, berarti lihat 7 sebagai titik B, 6 sebagai nilai titik B. 7 absis, 6 ordinatnya. Berarti kalau misalkan mulai dari titik B, semua titik B di depan. 6 kurangi 2, 7 kurangi 3. Jangan 3 kurangi 7. Nah ini berarti 4. Begitupun yang ini adalah 4. Berarti ini gradien namanya. Nah gradiennya itu berarti 4/4. Delta Y. Ini delta Y. Ini adalah delta X. Gitu ya. Maka persamaan garisnya adalah berarti Y sama dengan MX plus C. Jadi kalau sudah dapat gradiennya langsung saja menggunakan Y sama dengan X plus C. Atau seperti yang ini. Bisa juga. Ya. Lalu setelah itu baru kalian tentukan melalui sebuah titik yang mudah aja. Melalui 3,2. X-nya 3, Y-nya 2. Jadi 2 sama dengan 3 tambah C. Berarti C-nya adalah min 1. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan X min 1. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan X min 1. Nah tinggal nanti bagaimana menentukan daerah penyelesaian. Atau yang kedua, misalkan melalui 2 buah titik tapi salah satunya di sumbu X atau di sumbu Y. Tadi garisnya miring ke kanan ya, positif gradiennya. Nah ini miring ke kiri. Nah kalau miring ke kiri berarti nilainya negatif. Jadi delta Y-nya itu berarti 9 dikurangi 0 ya kan. Delta X-nya hati-hati. Delta X-nya berarti yang dari titik Q juga. 7 dikurangi 10. Berarti nilainya minus 3. Nah, jadi gradiennya adalah 9 per min 3. Berarti negatif. Gitu ya. Berarti persamaan garisnya adalah Y, yang ini ya. Y sama dengan min 3X plus C. Terus melalui sebuah titik yang gampang. Melalui titik ini, masukkan X-nya 0, X-nya 10, Y-nya 0. Berarti min 30 ditambah C. Maka C dapat. C-nya 30. Maka persamaan garis ini adalah Y sama dengan min 3X plus 30. Atau boleh juga dituliskan 3X plus Y sama dengan 30. Gitu ya. Nah itu menyusun sebuah persamaan garis. Sehingga kita bisa menjawab permasalahan seperti ini yang tadi dikemukakan di depan. Bagaimana menyusunnya setelah kita tahu persamaan garisnya. Bagaimana menyusun sistem pertidasamanya. Karena pertidasamaan berarti daerah bentuknya bukan sama dengan. Tapi lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan atau tidak ada sama dengannya. Nah, kita kembali ke permasalahan yang dikemukakan di depan. Di sini berarti ada berapa garis kita tentukan dulu. Ini misalkan saya kasih kode, ini garis 1, ini garis kedua, kemudian ini garis ketiga misalkan. Ini garis keempat. Lebih banyak ya. 1, 2, 3, 4, ini garis kelima. Oke, garis pertama dan kedua dulu. Garis pertama berarti X sama dengan 2. Garis ketiga berarti X sama dengan 6. Karena daerahnya di antara, ini daerah himpunan penyelesaian, berarti kalian cukup menentukan nilai X-nya itu juga di antara. Lebih dari 2, tetapi dia kurang dari 6. Nah itu garis yang pertama. Lalu yang kedua, garis Y sama dengan 4, yang ini ya. Y sama dengan 8 untuk yang keempat. Berarti di sini Y juga di antara. Y di antara 4 dan 8. Nah tinggal yang satu lagi nih.
memotong sumbu X di 6 dan memotong sumbu Y di 6 dan sumbu X di 8. Sehingga garis ini memotong sumbu Y di 6 berarti 6X, memotong sumbu X di 8 berarti 8Y. Ya, jadi 6X tambah 8Y sama dengan 6 kali 8. Sederhanakan, katakanlah bagi 2 karena 6 dan 8 kelipatan 2. Berarti bagi 2 3X, bagi 2 4Y, bagi 2 berarti 3 kali 8 24. Itu garisnya. Nah, setelah ketemu garisnya, apa tadi? Kalian uji titik 0,0. Jika benar berarti tentukan kurang dari lebih darinya. Kalau salah berarti kebalikannya. Saya uji 0,0. 0 ditambah 0 bla 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 24. Ini harus salah. Kenapa harus salah? Karena 0 tidak dilewati oleh garis tersebut. Dia ke atas. Berarti harus salah. 0 itu kan benernya kurang dari 24. Berarti kalau salah dia harus lebih dari 24. Dengan demikian, maka pertidaksamaan yang benar untuk garis memotong sumbu X dan sumbu Y adalah 3X tambah 4Y lebih dari sama dengan 24. Kenapa ada sama dengan? Karena garisnya lurus. Sehingga dari soal itu, maka penyelesaiannya atau sistemnya, ya, sistem pertidaksamaan liniernya, ya, sistem pertidaksamaan liniernya dari persamaan itu adalah ada 5 garis, tapi boleh digabung nih. X lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 6. Lalu yang kedua, Y-nya diantara 4 dan 8. Atau dibacanya Y lebih dari sama dengan 4, kurang dari sama dengan 8. Dan yang ketiga adalah 3X gitu ya, ditambah 4Y lebih dari sama dengan 24. Nah, itulah sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir tersebut. Gimana, bisa dimengerti? Gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau misalkan belum, tonton terus video ini berulang-ulang sampai kalian yakin betul paham tentang bagaimana menyusun sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang sudah ditentukan wilayahnya. Itu saja. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Kalau ada ketidakpahaman, ulang terus sampai yakin bisa, dan praktekkan, kalian kerjakan soal-soal di modul yang sudah diberikan oleh guru kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.